Oke, apa sudah siap semuanya? Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu Waalaikumsalam. guru hebat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan CGP yang sangat bersemangat. Baiklah, hari ini merupakan pertemuan ketiga kita dalam rangka Lokakarya 3. Topik kita pada hari ini adalah tentang peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Oke, ini adalah biodata saya. Nama saya Haliana Ladaka. Saya adalah guru IPS dari SMP Negeri 5 Taliabu Barat dan saya merupakan alumni dari Guru Penggerak Angkatan 3. Selebihnya silakan Bapak Ibu guru baca. Oke, untuk memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini, saya persilakan salah satu rekan CGP, siapa yang bersedia untuk berdoa, saya persilakan. Oke, saya persilakan Pak Armudin untuk memimpin teman-teman. Kepada Pak Armudin, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Teman-teman, sebelum kita mengikuti Lokakarya, melaksanakan kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah Bapak Ibu, tujuan kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Berikutnya, ini adalah kesepakatan bersama yang telah kita lakukan pada lokakarya berikutnya. Silakan Bapak Ibu guru amati. Jika ada yang perlu menambahkan, silakan Bapak Ibu ajukan resen. Ketika Bapak Ibu setuju dengan apa yang saya lakukan, maka silakan Bapak Ibu melakukan dengan emot jempol. Oke, terima kasih semuanya ya, Pak Armudin dan dan teman-teman yang lain, Ibu Wasalma sudah menunjukkan jempol dan semuanya. Terima kasih. Saya lanjut saja. Di sini ada pertanyaan reflektif saya terkait dengan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ini kan terkait dengan strategi perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Jadi yang menjadi pertanyaan saya yaitu, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang rencana pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional di kelas? Silakan Bapak Ibu mengisi Jamboard yang telah saya bagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengisi terkait dengan pertanyaan reflektif hari ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang rencana pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional di kelas. Silakan Bapak Ibu. Silakan diisi ya jambornya. Oke, sudah ada yang bisa masuk? Silakan Bapak Ibu. Mungkin sudah ada yang bisa masuk. Tentang rencana pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Ada dua tanggapan ya, dua pendapat dari Pak Armudin dan Pak Jumli.
Oke, Bapak Ibu, siapa yang bisa menyimpulkan di sini saya sudah golongkan ya ada 2 pendapat terkait dengan masalah perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Rata-rata mengarah kepada arah kebutuhan peserta didik. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu ketiga pendapat ini sama ya. Siapa kira-kira yang bisa mengambil kuncinya, kata kunci dari ketiga pertanyaan? Oke. Oke, saya persilakan Pak Jumli, silakan. Iya, terima kasih Ibu. Kata kunci yang bisa saya ambil dan saya simpulkan dari apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan maupun pembelajaran KSE itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi menurut Pak Jumli, yaitu pertanyaannya terkait dengan rencana pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran berpihak kepada murid ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada lagi yang lainnya? Siapa tadi yang resen? Oke, Saya Bu, tapi jadi sama. intinya rencana pembelajaran berdiferensiasi di sini. Oh, sama ya, terkait dengan pemetaan kebutuhan. Oke, baiklah Bapak Ibu Guru, ada yang di kolom chat, terima kasih Ibu Wasalma, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan sadar mengetahui perbedaan kompetensi murid. Jadi di sini ada beberapa pendapat dari teman-teman kita, sadar akan kebutuhan peserta didik, kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu diawali dengan asesmen diagnostik, kemudian ada juga di sini pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensinya. Jadi kalau saya ambil kesimpulan di sini bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu intinya untuk memberikan pemetaan kepada kebutuhan peserta didik terkait apa yang mereka butuhkan seperti itu. Kemudian kita akan lanjut kepada pertanyaan kedua untuk sesi kita pada hari ini. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah Bu, sudah. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan pemantik kedua adalah tentang ceritakan strategi pengalaman berbagi Bapak Ibu dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Tadi kita sudah menemukan rencana pembelajaran diferensiasi dengan cara memetakan, melakukan diagnosis untuk mengetahui kebutuhan yang akan diperoleh oleh peserta didik kita. Apa sih kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh peserta didik kita? Setelah kita adakan perencanaan, maka kira-kira strategi pengalaman berbagi apa yang akan Bapak Ibu rencanakan dalam pembelajaran dan kompetensi sosial emosional. Silakan resen dan silakan gunakan kolom chat bagi yang tidak melakukan resen. Saya persilakan. Oke, saya persilakan kepada Ibu Ida Hastia. Ya, terima kasih Ibu Silakan. atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau di sini menurut saya dalam melakukan strategi pembelajaran diferensiasi itu kan 3, yaitu strategi kepada konten, proses, dan produk. Nah, saya contohkan di sini dari apa yang sudah saya lakukan untuk strategi konten, itu setelah saya melihat bahwa peserta didik ini ada yang untuk yang kinestetik, ada yang visual dan auditori, itu saya menyiapkan bahan pembelajaran bagi mereka itu yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Misalnya untuk yang auditori itu saya menyiapkan dia dalam bentuk video, kemudian yang kinestetik itu ada yang saya tampilkan di dinding-dinding kelas, sehingga mereka yang suka bergerak bisa berdiri dan melihat-lihat. Kemudian yang
visual dan editori itu kayaknya bisa sama ya, bisa satu karena melihat dan mendengar itu bisa dari video dan bacaan-bacaan lain yang saya sematkan juga kepada mereka. Mungkin seperti itu Ibu yang saya lakukan. Dan untuk kalau yang dikaitkan dengan kompetensi sosial emosional itu lebih kepada bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mereka lebih persuasif lagi, lebih menyadari kita ini adalah seorang pendidik dan mereka itu adalah murid yang untuk kita tuntun. Jadi kita lebih memberikan pemahaman tentang sikap-sikap dalam kegiatan pembelajaran itu, lebih menerapkannya dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Di kolom chat juga ada yang sudah memberikan pendapatnya. Terima kasih ya kepada Ibu Hastia. Kasih aplaus dulu dengan kasih emot di kolom chat. Oke, terima kasih banyak, luar biasa ya. Oke, saya akan bacakan beberapa pendapat di kolom chat juga. Tadi strategi apa yang harus dilakukan untuk merencanakan pembelajaran diferensiasi kompetensi sosial emosional di sini. Menurut Ibu Ida bahwa pembelajaran diferensiasi itu strategi yang dilakukan. Yang pertama kita harus melakukan strategi, harus mengetahui kontennya, prosesnya, produknya. Kemudian terkait dengan pendekatan sosial kompetensi sosial emosionalnya, maka hal yang dilakukan adalah kita melakukan pendekatan persuasif kepada siswa tersebut. Nah, kemudian di sini ada pendapat lagi mengatakan bahwa dari Bu Salma, terima kasih, pembelajaran yang berpihak pada murid dan sadar mengetahui perbedaan kompetensi murid. Kemudian di Pak Armudin ada juga strategi adalah merencanakan pembelajaran diferensiasi konten, proses dan produk. Kemudian yang ketiga lagi ada dari Bu Salma ya semuanya, potensi pembelajaran diferensiasi konten, proses dan kinestetik. Ya, oke, baiklah. Dari keseluruhan jawaban Bapak Ibu ini sungguh sangat luar biasa. Sudah memberikan cerita praktik baik yang sudah dilakukan di sekolahnya terkait dengan strategi perencanaan diferensiasi. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa dalam strategi perencanaan pembelajaran diferensiasi itu kita harus memiliki 3 strategi, yaitu konten, proses, dan produk. Kemudian kita harus mengetahui gaya belajar dari peserta didik kita, karena di sini tadi ada yang menyebutkan bahwa harus ada kinestetiknya, visualnya, auditorinya. Jadi kita harus mengetahui dari segala aspek yang pada akhirnya tujuan pembelajaran kita, rencana yang kita lakukan itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita, siswa juga dapat memahami terhadap apa yang kita ajarkan. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, berikutnya mungkin dari rekan-rekan CGP terkait pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa membantu saya untuk melakukan refleksi terkait dari pembelajaran kita hari ini, mulai dari pertanyaan pertama, dari pertanyaan reflektif hingga pertanyaan pemantik tadi. Refleksi Bapak Ibu, silakan. Ada, silakan. Resen. Oke. Kepada Pak Armudin saya persilakan, yang lainnya bisa menggunakan kolom chat. Saya pilih satu orang saja ya, mohon maaf. Karena berhubung waktu, saya persilakan ke Pak Armudin. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya simpel aja, bahwa pembelajaran hari ini yang saya bisa tangkap adalah bahwa pembelajaran yang menekankan kepada peserta didik, dalam arti bahwa pembelajaran yang kita laksanakan itu harus berpusat dan berpihak kepada peserta didik, dan juga pada saat proses pembelajarannya maka kita harus melihat apakah kita sudah memuat proses pembelajaran yang berdiferensiasi atau tidak. Pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada 3 prosesnya, yaitu yang kita harus perhatikan, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Itu yang saya bisa tangkap daripada pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Ibu, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Saya akan coba mengambil penguatan terkait dengan refleksi kita. Tadi Pak Armudin sudah menjelaskan bahwa
berreferensiasi memetakan kebutuhan peserta didik. Tidak terlepas dari 3 strategi yang sudah kita lakukan, yaitu konten, proses, dan produk. Kemudian di sini ada beberapa tanggapan dari teman-teman juga yang mengatakan bahwa pembelajaran diferensiasi kurang lebih sama ya, yaitu kita menekankan kepada kebutuhan dan cara memetakan apa yang harus dibutuhkan oleh peserta didik kita. Jadi, saya ambil kesimpulan bahwa strategi dalam perencanaan pembelajaran berreferensiasi di sini adalah yang pertama kita harus memetakan kebutuhan peserta didik, yang kedua kita harus menentukan strateginya yaitu dengan melakukan pembelajaran yang berisi tentang konten, proses, dan produk seperti itu. Intinya apapun yang kita lakukan, proses pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpihak kepada peserta didik. Oke, Bapak Ibu. Berikutnya, apakah tujuan pembelajaran berhasil hari ini? Silakan dikasih emot jempol kalau memang sesuai tujuan. Terima kasih Pak Armudin, Ibu Wasalma, Pak Jumli, dan Ibu Ida Hastia. Berikutnya, apa yang CGP rasakan setelah kegiatan lokakarya pada hari ini? Oh, semuanya alhamdulillah ya. Sangat senang Bapak Ibu. Oke. Silakan di kolom chat, bisa silakan dilakukan di kolom chat perasaannya apa. Oke, bahagia. Ada lagi yang lainnya? Semakin termotivasi. Ibu Ida termotivasi, Bu Salma bahagia, Pak Jumli senang dan terinspirasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Itulah materi kita pada hari ini terkait peran pengembangan kepemimpinan. Baiklah, untuk itu materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.